warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Dini di sini dan kalian di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak solih sudah istirahatnya? Sekarang kita lanjut mata pelajaran yang kedua ya, yaitu adab Islam. Nah, materi adab Islam hari ini yaitu tentang manfaat kejujuran. Ya, sebelum kita lanjut ke manfaat kejujuran, Bu Dini mau tanya terlebih dahulu, apa itu jujur? Masih ingat tidak? Nah, hari Senin kemarin kita sudah belajar tentang jujur. Masih ingat jujur itu apa? Ya, betul. Jujur adalah selalu berbuat dan berkata yang baik dan benar sesuai dengan kenyataan. Nah, hebat. Semoga kalian dibaca lagi ya. Nanti kalaupun misalkan ini bisa dilihat kembali videonya Bu Dini ya. Oke. Nah, langsung saja manfaat kejujuran. Yang pertama, orang jujur disayang Allah. Siapa yang mau disayang Allah? Nah, masih ingat ayat Al-Quran tentang kejujuran? Surat apa coba? Betul, surat At-Taubah ayat 119. Nah, dalam surat itu Allah memerintahkan kepada kita untuk bersama orang-orang yang berkata benar. Nah, karena jujur ini adalah perintah Allah, jadi kalau kita melaksanakannya, Allah akan sayang kepada kita ya. Nah, yang kedua, manfaat jujur yang kedua, anak yang jujur akan mempunyai teman banyak dan disayang semua orang. Siapa yang mau punya teman banyak? Siapa yang mau disayang semua orang? Nah, berarti kalau mau punya banyak teman, kita harus jadi anak yang jujur. Nah, manfaat jujur yang ketiga, anak jujur akan disayang orang tua dan guru. Nah, kalau kalian jujur, Umi dan Abinya akan makin sayang sama kalian ya. Sama Bu Guru juga akan sayang kepada anak-anak yang jujur. Nah, mau disayang orang tua dan guru? Iya, berarti harus jujur. Oke, yang keempat, orang jujur akan masuk surga. Nah, surga adalah hadiah yang Allah berikan untuk orang-orang yang jujur. Nah, di surga itu semuanya serba ada. Kalau kalian misalkan mau buah-buahan, ada di surga buah-buahan ya. Terus kalau misalkan kalian mau susu, sama di surga juga ada susu ya. Nah, kalau begitu kita sama-sama harus mempraktekkan berlaku jujur dalam kehidupan kita sehari-hari ya, supaya kita masuk surga. Siapa yang mau masuk surga? Ya, tentunya kita selalu berdoa supaya Allah merahmati kita dan kita bisa masuk surga. Amin. Nah, manfaat jujur yang kelima yaitu orang jujur akan bahagia dunia dan akhirat. Nah, bahagia di dunianya apa? Yaitu tadi, ketika kita jujur, kita akan mempunyai banyak teman di dunia ya, dan teman-temannya akan sayang sama kita. Orang tua kita akan sayang sama kita, Bu Guru kita sayang sama kita, semua orang sayang sama kita. Kira-kira bahagia tidak? Bahagia ya. Nah, itu yang dimaksud bahagia di dunia. Kemudian bahagia di akhirat.
Karena tadi orang jujur akan Allah masukkan ke dalam surganya Allah. Jadi kalau kita di surga, kira-kira kita bahagia apa sedih ya? Betul, kalau kita dimasukkan surga sama Allah, kita akan bahagia. Nah, itu yang dimaksud bahagia di akhirat. Nah, sampai sini paham tentang manfaat jujur? Alhamdulillah. Kita lanjut ya. Nah, terus tadi manfaatnya. Nah, kalau kita tidak jujur, apa yang akan terjadi? Akibat tidak jujur apa saja? Yang pertama, orang yang sering bohong akan merugi dunia dan akhirat. Nah, ruginya apa? Ketika di dunia, dia tidak mempunyai banyak teman. Dia tidak disayang sama gurunya. Dia tidak disayang sama umi dan abinya karena selalu berkata bohong. Nah, itu rugi di dunia. Sedangkan kita mau rugi apa mau untung? Ayo, kita mau untung. Nah, kalau rugi di akhirat apa? Nah, karena kita misalkan orang ini sering berbohong, langsung sama Allah dimasukkan ke neraka. Nah, itu rugi di akhirat. Nah, akibat tidak jujur yang kedua, orang yang sering bohong akan dibenci teman, dibenci guru, dan dibenci orang tua. Nah, sedih nggak kira-kira kalau kita dibenci sama semua orang? Sedih ya? Nah, makanya kita tidak boleh sampai berbohong kepada orang lain ya. Nah, terus akibat jujur yang ketiga, orang yang sering bohong akan masuk neraka. Ya, mau masuk neraka apa mau masuk surga? Ya, kita semuanya ingin masuk surga ya. Jadi, makanya kita harus berkata jujur ya. Oke, selanjutnya hikmah yang bisa kita ambil hari ini apa sih tentang kejujuran ini? Hikmahnya yang pertama, kita jadi tahu bahwa jujur adalah berbuat baik dan benar sesuai dengan kenyataan. Kita jadi tahu apa itu jujur. Hikmah yang kedua, hikmah itu sama dengan manfaat ya yang kita dapatkan dari pembelajaran ini. Nah, yang kedua, perbuatan jujur mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Oh iya, kita jadi tahu bahwa jujur itu akan mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Hikmah yang ketiga, orang jujur akan disayang orang tua, guru, dan semua orang. Nah, kita jadi tahu, oh iya, kalau kita jujur, kita akan disayang oleh semua orang. Ya, yang keempat, orang jujur akan masuk surga. Nah, ini kita juga jadi tahu, oh, kalau kita jujur, Allah pasti masukkan kita ke dalam surga. Nah, itu hikmah yang bisa kita ambil dari pembelajaran tentang kejujuran ini ya. Paham ya anak solih? Oke, selanjutnya ayo kita kerjakan latihan di bawah ini. Isilah titik-titik di bawah ini dengan memilih jawaban yang ada di dalam kotak. Ya, kalian lihat, kalian cocokkan seperti kemarin. Anak nomor 1 contohnya, anak yang jujur akan berkata titik-titik. Silahkan kalian isi ya. Pilihan jawabannya ada di dalam kotak. Nah, anak solih, cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti ya apa yang sudah Budi ini jelaskan. Nah, selamat berlibur ya, libur Idul Adha. Tetap semangat dan jangan lupa tersenyum. Senyum ting. Oke, selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi